Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, kita semua tahu bahwa mencintai Rasulullah adalah hal yang wajib bagi kita kaum muslim. Namun, bagaimana cara mencintai Rasulullah SAW, dan mengapa cinta pada Rasulullah sangat penting dalam kehidupan muslim? Mari kita temukan jawabannya dalam video ini. Banyak kisah menarik yang membuat kita berdecak kagum atas keluhuran budi dan akhlak Rasulullah SAW. Pikiran dan perasaannya yang selalu terkendali, membuatnya memiliki kepribadian yang berbeda dengan para nabi terdahulu, seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Syaleh hingga Nabi Musa sekalipun. Terkenang dalam ingatan kita mengenai penolakan Nabi Muhammad SAW. Ketika malaikat Jibril membentangkan sayapnya hendak meluluh lantakan kaum Thaif yang telah berbuat kasar dan aniaya kepada Rasulullah, justru beliau menjawab, "Mereka itu orang-orang yang belum mengerti." Orang-orang yang belum mengerti, masih ada kemungkinan berproses untuk mengerti dan menerima hidayah. Sebagaimana datangnya seorang warga Badu yang tidak mengerti harus kencing di mana, sampai-sampai beberapa sahabat marah lantaran orang dusun itu justru kencing di pojokan Masjid Nabawi di Madinah. Rasulullah berusaha menenangkan para sahabat, agar lebih jauh memahami nilai dan tata krama dalam memperlakukan orang asing. Bukan malah mencurigai dan memusuhinya. Beliau memerintahkan seorang sahabat untuk segera membersihkan air kencing tersebut. Kisah mengenai nenek Yahudi sudah tak asing bagi kita semua. Nenek tua renta yang kerjaannya memprovokasi orang agar menjauhi Rasulullah, justru bertanya-tanya kemana lelaki yang sering menyuapi roti halus dan renyah yang disodorkan ke mulutnya dengan tulus ikhlas itu. "Orang itu sudah wafat, wahai nenek tua," ujar Abu Bakar dalam penyamarannya selaku khalifah. "Siapakah orang baik itu?" tanya sang nenek. "Dia adalah Muhammad, Rasulullah," jawab Abu Bakar. Dengan demikian, ciri seorang muslim yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah mampu memaafkan orang lain yang telah berbuat zalim kepadanya. Bukan sekadar kebaikan kita, lantaran orang lain berbuat baik kepada kita. Juga bukan sekadar kita memberi sesuatu yang lebih dari nilai pemberian orang kepada kita. Tetapi, justru kita sanggup memberi ketika orang lain bakhil dan tak mau memberikan apapun kepada kita. Berikutnya, seorang kakek tua yang seringkali mencaci maki Rasulullah ketika berpapasan dengannya. Suatu ketika terserang demam dan sakit keras di pembaringan. Rasulullah justru menjenguknya sambil membawakan kurma segar untuknya. Jadi, untuk bisa memaafkan orang yang telah berbuat zalim, memang memerlukan kebesaran hati yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dalam segala tindak tanduknya. Seringkali kita mudah terbawa arus sosial sehingga perilaku kita tergantung pada suasana hati yang bersifat situasional. Tetapi, loyalitas dan kecintaan pada Rasulullah tidak mungkin bisa dikendalikan oleh apa-apa yang sedang ngetren dalam kehidupan masyarakat sosial. Orang mau berbuat apapun kepadanya, dia tetap konsisten pada nilai kebaikan. Karena itulah yang diperintahkan Allah, serta dicontohkan oleh akhlak Rasulullah. Tak ada masalah bagi orang yang baik kualitas imannya, karena ia akan teguh bersabar di saat keburukan menimpanya, serta terus bersyukur saat kenikmatan datang menghampirinya, sabda Rasulullah. Orang semacam itu tidak terkontrol oleh masyarakat sosial, karena ketika ia diperlakukan buruk oleh orang lain, ia tak ada gairah untuk membalasnya dengan keburukan yang sama. Justru ia akan membalas dengan perbuatan baik, karena memang seperti itulah yang dicontohkan oleh akhlak Rasulullah. Ia tidak terpengaruh oleh pasang surut gelombang zaman. Apapun reaksi masyarakat terhadap zaman, tak ada urusan dengan dirinya. Bahkan, sekalipun diberitahu bahwa hari esok akan datang kiamat, tetap saja ia menanam sebatang pohon yang siap ditanam pada hari ini. Rasa cinta kepada Rasulullah itulah yang menjadi tanda umat Islam menyukai sejarah dan literatur tentang kenabian Muhammad SAW. Mereka tidak hanya memahami sepenggal-sepenggal hadis yang disodorkan tanpa ada sanad yang jelas, akan tetapi berusaha dengan tekun menelusuri alur kebenarannya. Karena bagaimanapun, orang yang dikehendaki kebaikan terhadapnya, Tuhan akan memudahkan baginya pemahaman tentang segala sesuatu, demikian sabda Rasulullah. Masalahnya, kita mau serius mencintai Rasulullah atau hanya sekadar gagah-gagahan menjadi fanatik kepada figur atau tokoh tertentu, namun sikap hidupnya tak sesuai dengan akhlak Rasulullah.
Jika kita mencintai Rasulullah dengan hati tulus, insya Allah akan ada jalan bagi kita untuk mencintai mursyid atau ulama yang benar-benar mumpuni, serta berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah. Di dalam Al-Quran jelas diterangkan surat Al-Ahzab ayat 21. Bahwa dalam kepribadian Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik, uswah hasanah, yang harus menjadi barometer dan tolok ukur bagi umat Islam dalam menjalani hidup di dunia ini. Sehingga, hidup yang sementara ini akan dijalani sesuai dengan pola hidup yang diajarkan Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Itulah tadi cara dan alasan mengapa cinta pada Rasulullah sangatlah penting dalam kehidupan Muslim. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya mencintai Rasulullah, dan mengikuti sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan konten-konten Islami yang lebih bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.